Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada, semua itu karena anugerah Tuhan. Dan karena itu mari kita mulai waktu dan aktivitas kita dengan mendengarkan sabda firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Karena Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga saat ini. Pada saat yang indah ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Saudara dikasih Tuhan, seorang pengkhotbah sedang berbicara menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di dalam sebuah tempat ibadah. Sebagian dari antara mereka belum percaya kepada Kristus. Gedung itu penuh dengan jemaat dan para undangan, serta sebagian lagi orang berdiri di luar. Saat khotbah sedang membahas tentang penebusan dosa, tiba-tiba sebagian dari plafon gedung tersebut runtuh dan menimpa beberapa orang yang ada di bawahnya. Namun syukurlah tidak ada yang cedera. Khotbah berhenti beberapa menit, tapi antusiasme yang hadir tidak surut dan mereka tidak pergi meninggalkan tempat ibadah meskipun ada insiden tersebut. Sang pengkhotbah kemudian melanjutkan sampai memberikan tantangan iman kepada semua yang hadir untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang mengangkat tangan dan percaya serta menerima anugerah keselamatan. Saudara dikasih Tuhan, dalam pelayanan dan penyampaian kabar baik, yaitu kabar keselamatan di dalam Kristus, ada satu oknum yang tidak senang, yaitu iblis. Dan iblis berusaha untuk menghalang-halangi dengan berbagai cara. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 8 ini, di sini dikatakan, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Elimas dalam bahasa Yunani berarti tukang sihir. Nama aslinya sebenarnya adalah Bar Yesus, yang mempunyai arti yang baik, yaitu anak dari juru selamat. Tapi kita melihat di sini bahwa Bar Yesus bukannya hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam kegelapan. Ia dipanggil dengan nama lain sesuai dengan profesi dan perilaku hidupnya, yaitu Elimas si tukang sihir. Jangan kita heran saudara kalau ada orang-orang yang mempunyai nama bagus, nama-nama dalam Injil, seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi hidupnya jauh dari firman Tuhan, bahkan terlibat kuasa kegelapan. Kalau ada di antara kita yang demikian cara hidupnya, walaupun nama kita bagus, mari kita bertobat saudara dan kembali kepada kebenaran, agar kita tidak hidup di bawah kutuk, tapi hidup dalam berkat Tuhan. Kita perhatikan di sini saudara, setidaknya ada dua strategi iblis untuk melawan penyampaian kabar baik. Yang pertama, Elimas menghalang-halangi Barnabas dan Saulus, dan kedua, Elimas berusaha membelokkan gubernur dari imannya. Dua hal ini perlu menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita menjadi sasaran dari strategi iblis untuk membuat kita mundur dari pelayanan atau berbelok dari iman. Meresponi strategi iblis ini saudara, ada dua sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, jangan mundur dari pelayanan ketika ada halangan. Entah kita bekerja sebagai karyawan, direktur atau pendeta, pelayan Tuhan di gereja, apapun profesi kita semua mengemban tugas untuk menjangkau jiwa. Namun iblis berusaha menghalang-halangi kita
supaya kita tidak melakukan tugas pelayanan itu. Cara iblis adalah dengan membuat kita merasa nyaman, terlalu sibuk atau sebaliknya, merasa terbebani atau terancam. Apapun halangan yang ada, jangan kita mundur untuk terus melayani Tuhan dan mencari jiwa-jiwa. Yang kedua, saudara, jangan meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Iblis berusaha membuat kita berbelok dari iman, tidak mempercayai firman Tuhan, dengan menaruh keraguan-raguan dalam hati kita. Inilah strategi iblis untuk membelokkan kita dari Tuhan. Tapi mari kita kenali siasat iblis ini, saudara, dan tetap berpegang pada firman Tuhan, kasihi Tuhan lebih lagi, dan semakin mengenal Dia dalam hidup ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita semua, lawan setiap strategi iblis dengan firman Tuhan, dan tunduklah selalu kepada pimpinan Roh Kudus. Tetaplah menyala-nyala dalam melayani Tuhan, dan teruslah percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur Tuhan untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar bahwa iblis tidak senang dan tidak mau kami menjadi pelayan-pelayan-Mu dalam hidup ini. Iblis mau membuat kami mundur, membuat kami suam-suam kuku, tidak giat dan tidak melayani Tuhan. Kami juga menyadari bahwa iblis mau membuat kami ragu-ragu dan membelokkan iman kami. Kami sadar saat ini Tuhan, dan kami mohon kekuatan Tuhan untuk memampukan kami mengenali setiap siasat iblis dan melawannya dengan kuasa firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Biarlah kehidupan kami memancarkan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar Tuhan Engkau menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat kepada yang berputus asa, dan memberikan jalan keluar, pertolongan yang ajaib bagi yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Apa saja yang engkau buat berhasil dan beruntung, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.